Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog antara tubuh dengan malaikat maut ketika dicabut nyawanya. Diceritakan dalam suatu hadis ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki mencabut ruh seorang hamba, maka datanglah malaikat maut dari arah mulutnya untuk mencabut ruhnya dari arah mulut. Lalu keluarlah zikir dari mulut tersebut seraya berkata, "Tidak ada jalan bagimu dari arah ini. Telah lama lisan ini dipergunakan untuk zikir kepada Tuhanmu." Malaikat maut lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya berkata, demikian menyebutkan apa yang dialami. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, cabutlah nyawanya dari arah yang lain. Maka malaikat maut datang dari arah tangannya, lalu keluarlah sedekah seraya berkata, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawa. Sesungguhnya hamba ini telah menggunakan aku untuk bersedekah banyak sekali, dan menggunakan aku untuk mengusap tangan anak yatim. Subhanallah. Dan menggunakan aku untuk menulis dengan kalam serta memukul lehernya orang kafir, juga menggunakan aku. Kemudian datanglah malaikat maut itu dari arah kakinya, maka berkata kaki itu, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawa dari arahku. Maka sesungguhnya kaki hamba ini dipergunakan aku untuk berjalan jamaah solat di masjid dan di majelis dan beberapa tempat solat hari raya, dan mendatangi majelis ilmu dan majelis ta'lim. Kemudian malaikat maut itu datang dari arah telinga, maka berkatalah telinga itu, tidak ada jalan bagimu dari arahku ini. Maka sesungguhnya hamba ini dipergunakan aku untuk mendengar ayat suci Al-Quran dan azan serta zikir-zikir. Lalu datanglah malaikat maut ke arah kedua matanya, maka berkatalah kedua mata itu, tidak ada jalan bagimu dari arah kami. Sesungguhnya hamba ini dipergunakan kami untuk orang tuanya serta untuk melihat wajah orang-orang yang sahih. Maka pergilah malaikat maut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya hambamu telah berkata demikian dan demikian. Maksud dari kejadian yang ia alami. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai malaikat maut, gantunglah namaku di atas telapak tanganmu dan tampakkan namaku itu kepada ruh hambaku, sehingga ruh itu melihat namaku, lalu ruh itu mau keluar. Kemudian malaikat maut menuliskan nama Allah Subhanahu wa ta'ala di atas telapak tangannya. Lalu malaikat maut menampakkan nama Allah itu kepada ruh hamba ini, maka ruh itu mengkabulkan pada malaikat. Akhirnya keluarlah nyawa hamba ini berkat asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya menjadi lenyap rasa sakit seorang hamba ketika ruhnya keluar. Apakah tidak hilang dari seorang hamba ada siksa yang pedih ketika ditulis di atas dadanya nama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena adanya firman Allah ta'ala yang mengenai hal itu. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya? Itulah firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Az-Zumar ayat 22. Apakah tidak hilang atas mereka adanya suatu siksa dan perkara yang menakutkan di hari kiamat? Dalam suatu hadis diceritakan ada 5 perkara sebagai racun yang membunuh, juga ada 5 perkara lain sebagai penawarnya. Maka dunia adalah racun yang membunuh dan zuhud adalah sebagai penawarnya. Harta adalah racun yang membunuh, sedangkan zakat adalah penawarnya.
Berbicara adalah racun yang membunuh, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penawarnya. Umur seluruhnya adalah racun yang membunuh, dan sedangkan taat adalah sebagai penawarnya. Seluruh tahun adalah racun yang membunuh. Bulan puasa, bulan suci Ramadan adalah sebagai penawarnya. Diceritakan dalam hadis ketika seorang hamba sedang dalam keadaan nazak, detik-detik keluar ruhnya yang terakhir, maka ada pemanggil yang memanggil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan hamba itu sehingga ia beristirahat sejenak. Ketika ruh sampai di dadanya, maka Allah bersabda, tinggalkan hamba itu sehingga ia beristirahat sejenak. Dan demikian juga ketika ruh telah sampai di tenggorokan, maka datanglah pemanggil, tinggalkanlah hamba itu sehingga anggota-anggota badan memohon diri untuk pamit kepada sebahagian anggota-anggota yang lain. Maka mata yang satu mohon dari mata yang lain. Mata itu berkata di dalam mohon dirinya, semoga keselamatan tetap tercurahkan kepadamu sampai hari kiamat, yaumil qiyamah. Demikian juga kedua telinga memohon diri, kedua tangan memohon diri, kedua kaki memohon diri, dan ruh juga memohon diri dari jasadnya. Iman memohon diri dengan lisannya. Oleh karena itu kami memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari mohon diri makrifah dan iman kepada hati. Akhirnya tinggallah kedua tangan tanpa bisa bergerak, kedua kaki juga tanpa bisa bergerak, kedua mata tanpa bisa melihat, kedua telinga juga tanpa bisa mendengar, badan dan tanpa adanya ruh, dan juga lisan tetap ada iman, serta hati tetap tanpa ada ma'rifah. Maka bagaimana keadaan hamba itu di liang lahatnya nanti? Ia tidak bisa melihat seseorang, tidak bisa melihat bapak, tidak bisa melihat ibunya sendiri, begitu juga anak-anaknya, saudara-saudaranya, dan teman-temannya. Dan di liang lahat itu juga tidak ada tikar dan tabir. Dan kalau ia tidak bisa melihat Tuhan yang mulia, maka ia benar-benar rugi dengan kerugian yang sangat besar. Imam Abu Hanifah berkata, banyak suatu yang his merobekkan iman dari seorang hamba, yaitu dikala waktu nazak, yaitu detik-detik terakhirnya keluar ruh dari badan seorang hamba. Semoga Allah memelihara kepada kami dan kepada kamu sobeknya iman. Mengenai riwayat singkat Imam Abu Hanifah, nama lengkap beliau adalah Nu'man bin Thabit bin Zawdah, lahir pada tahun 80 Hijriah atau dikenal dengan 699 Masehi, yang terletak di Kufah, Irak. Wafat beliau pada tahun 150 Hijriah atau 765 Masehi di Baghdad, Irak. Latar belakang Abu Hanifah adalah seorang imam berasal dari keluarga pedagang kaya dan juga dikenal sosok yang cerdas, sangat jujur. Awalnya bekerja sebagai pedagang kain, namun kemudian mendalami ilmu agama karena dorongan dari ulama besar seperti Abu Atta bin Abi Rabbah dan Hamad bin Abi Sulaiman. Kontribusi beliau pendiri mazhab Hanafi, salah satu dari 4 mazhab utama dalam fikih Islam, terkenal dengan metode ra'yu, yaitu rasionalitas, dan kias, yaitu analogi, dalam menetapkan hukum Islam. Mengajarkan ratusan murid termasuk tokoh-tokoh besar seperti Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani.
akhir hidup beliau. Beliau pernah dipenjara karena menolak menjadi hakim negara pada masa pemerintahan Abbasiyah karena takut tidak bisa berlaku adil. Dan akhir hidup beliau juga wafat dalam penjara. Astagfirullah. Dan jenazahnya disolatkan oleh ribuan makhluk orang-orang yang ada di dunia. Gitulah riwayat daripada singkat Abu Hanifah. Semua ini dikutip daripada referensi berbagai kitab-kitab. Salah satunya adalah kitab Daqaiqul Akhbar. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.